Selamat pagi pemirsa. Sudah sejak lama orang Indonesia menyukai semua yang berbau luar negeri. Tidak hanya untuk produk barang, namun juga produk jasa termasuk pelayanan kesehatan di luar negeri. Hal yang belakangan membuat Presiden Joko Widodo geram. Jokowi menyesalkan masih banyak orang Indonesia yang memilih untuk berobat ke luar negeri dan membuat 165 triliun rupiah devisa negara hilang. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 9 Maret 2023 dengan tema menggali devisa sektor kesehatan bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar, Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat. Karena sehat tidak perlu berobat ya. Ya. Tapi ini menarik karena yang dibahas adalah sebetulnya bukan hanya kebutuhan kesehatan mungkin ya Mas Jaka ya. Tapi juga sebagian orang mengatakan itu adalah gengsinya orang Indonesia. Kalau berobat di Jakarta, di dalam negeri, belum keren begitu kan, harus ke luar negeri. Sebelum kita bahas itu Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan kasus RAT ya. Bongkar saham pegawai pajak. Maksudnya pegawai pajak punya saham, saham di mana? Itu maksudnya investasi saham biasa atau apa ini Mas Jaka? Ya, ini yang lagi akan diusut ya. Artinya bahwa sebenarnya memang tidak ada larangan bahwa pegawai pajak memiliki saham di perusahaan-perusahaan karena aturan yang sekarang kan memperbolehkan, tapi secara etika kan tidak boleh. Dan ada indikasi juga saham-saham itu juga mencurigakan. Itulah yang akan dilakukan penyelidikan atau pengusutan oleh KPK. Apakah saham-saham yang mereka miliki itu didapat dengan cara yang wajar. Atau diperoleh dengan cara 40 lipat dengan wajib pajak misalnya, atau buat pencucian uang misalnya, itu yang akan terus ditelusuri oleh KPK. Tetapi apapun ini adalah kotak Pandora yang semakin terbuka dari kasus karena penganiayaan Mario yang mengakibatkan bapaknya akhirnya dipecat. Saya pikir ini ya bagus lah, artinya semoga akan semakin terbuka bahwa kebobrokan yang selama ini tersimpan itu bisa terbuka lebar dan harus betul-betul ditindaklanjuti dengan sangat serius. Menarik juga sih ya, setelah ada kasus kemudian akhirnya KPK tahu bahwa ada sekian pegawai Direktorat Jenderal Pajak punya saham. Iya, akan lebih bagus sebenarnya tidak perlu ada menunggu kasus, kan ada pengawasan. Atau PPATK katanya juga sudah memberikan beberapa laporan, tetapi ya kenapa baru sekarang itu diungkapkan? Mungkin karena cahaya sorotan ini sedang terang benderang begitu ya. Ya kita ikuti nanti seperti apa prosesnya, jangan sampai kemudian setelah sorotannya mulai meredup atau bahkan hilang ya Mas Jaka, akhirnya kembali lagi kepada kondisi semula, back to business. Kita harapkan nanti ada pemeriksaan yang jernih. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, di halaman dalam di hadapan Anda pemirsa. Ini terkait dengan ekor dari kasus terbakarnya depo Pertamina Pelumpang, pencopotan direksi Pertamina solusi jangka pendek. Ini akhirnya ada seorang direksi Pertamina yang dicopot nih Mas Jaka. Menyelesaikan masalah tidak nih? Ya harusnya bahwa mereka ada yang bertanggung jawab itu harus ya. Bahkan sebenarnya dari kejadian sebelumnya Menterian BUMN harus bertindak tegas kan. Beberapa kali ada kebakaran kilang, depo segala macam. Itu kan ya tindakan kan publik menilai tidak terlalu memberikan bukan efek jerah, tidak memberikan semangat untuk memperbaiki diri. Jadi ketika akhirnya Menteri BUMN mencopot salah satu direktur Pertamina, direktur penunjang bisnis Pak Deddy Sunadi, ya kita berharap akan ada perubahan signifikan dalam kinerja Pertamina yang mengurusi masalah depo selama ini. Kalau tidak ya bahkan ada juga yang melihat sebenarnya tidak hanya direktur penunjang bisnis, harusnya ada pejabat-pejabat lain juga harus dimintain pertanggungjawaban kan. Ini bukan kejadian pertama, ini kejadian kesekian kalinya yang tidak hanya merugikan negara, itu juga memakan korban jiwa yang begitu banyak. Sistem
pengawasan juga harus ditingkatkan ya Mas Betul, Jaka ya. Karena betul. kalau kemudian orangnya dicopot, Betul. tapi sistem pengawasan tidak diperbaiki, Iya. orang yang baru akan mengulangi hal yang sama, nanti. Dan harusnya SOP harus betul-betul tegas. Iya. Mungkin peran komisaris itu juga lebih Betul. lebih ditingkatkan Ditingkatkan. lagi. Karena memang tugas komisaris mengawasi direksi. Betul, betul. Jadi kalau komisaris tidak melakukan pengawasan yang Iya. serius ya, Iya. kita khawatir kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi lagi dan ya akan begitu terus. Betul. Akhirnya kita yang jadi korban. Kita harapkan komisaris BUMN meningkatkan pengawasan dan juga rapat umum pemegang saham BUMN ya, Ya. yang adalah Menteri BUMN itu juga harus meningkatkan pengawasannya. Kita ikuti nanti perbaikan kondisi di Pertamina seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Pemerintah jangan obral tanah IKN. Saya baru tahu ini, Mas Jaka. Emang ada obral di sana atau bagaimana? Ini banyak yang menilai pemerintah itu terlalu terlalu mudah lah ketika memberikan konsesi hak guna bangunan, hak guna usaha sampai 80 tahun sampai 90 tahun. 95 tahun ini di Dan dalam harusnya kan bertahap kan. Wow. Jadi ini banyak yang mengkritik kenapa tiba-tiba begitu obral gitu loh. Iya. Kan secara aturan harusnya bertahap dari sekian tahun, kemudian diperpanjang lagi sekian tahun, kemudian diperpanjang lagi sekian tahun, tidak ujuk-ujuk dikasih konsensi yang begitu lama. Panjang ya. Betul bahwa pemerintah tidak inginlah proyek ini gagal ya, tetapi apakah harus dengan memberikan obral yang begitu luar Murah, biasa. Jadi ada kesan ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu investor semakin tertarik, tapi saya pikir cara-caranya juga harus kita kritisi bahwa tidak boleh pemerintah seenaknya melakukan kebijakan yang tentu saja patut kita pertanyakan. Karena ibu kota ini kan jangka panjang ya. Iya. Jangan kemudian untuk mencari solusi jangka pendek menarik minat investor untuk mau masuk dulu, akhirnya kemudian aturan-aturan itu jadi ditabrak. Betul. Ya, kita harapkan kemudian HGB dan HPL ini tidak kemudian disalahgunakan ya, Mas Jaka ya. Benar-benar bisa membantu mewujudkan IKN itu. Kita ke editorial pada hari ini, pada pagi ini diberi judul Menggali Devisa Sektor Kesehatan. Pertanyaannya begini, Mas Jaka. Beberapa teman yang beberapa kali harus ke luar negeri untuk memperbaiki, menyembuhkan sakitnya mengatakan itu kan hak asasi manusia. Uangnya uang kita kok, bukan uang negara kok. Terus waktu saya tanya, kenapa sih nggak percaya atau nggak mau di Jakarta? Kita sudah pernah coba, tapi pengalaman menunjukkan kenyamanan itu kita dapatkan tidak di Jakarta. Kepastian dari dokter, dari rumah sakit kita dapatkan bukan di Jakarta. Lah kalau seperti itu bagaimana? Nah, ini bagaimana Mas Joko? Iya, sebenarnya ini bukan kasus baru ya. Ini kan persoalan yang sudah sangat lama, bahkan ketika SBY masih menjabat juga mengeluhkan banyaknya masyarakat kita yang lebih memilih berobat ke luar negeri. Tetapi kita juga harus introspeksi diri kenapa mereka berobat ke sana, kenapa mereka tidak memilih berobat di dalam negeri. Kan sebenarnya ada beberapa faktor pendorong dan penarik. Kalau faktor pendorong misalnya tadi Bung Leo katakan soal kenyamanan, soal kualitas baik para tenaga medis, dan penunjang lainnya, kemudian juga soal aksesibilitas, itu kan sebenarnya faktor-faktor pendorong yang membuat masyarakat kita lebih nyaman, lebih yakin untuk berobat di luar negeri daripada di dalam negeri. Betul. Saya pikir ini betul, kita tidak bisa menghalangi mereka, tetapi kalau mereka bisa tidak harus melarikan uangnya ke luar negeri, itu akan lebih bagus. Tetapi tidak hanya tergantung mereka, tergantung juga kepada kita, tergantung juga kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa memberikan kenyamanan berobat bagi warga untuk di dalam negeri sendiri, ya persoalan ini akan terus terjadi dan tidak akan selesai. Kita juga tahu sebetulnya pemerintah sudah berupaya juga ya, ada kalau tidak salah beberapa rumah sakit ya, destinasi medis begitu, wisata medis sedang dikembangkan. Tapi apakah itu kemudian membuat sebagian dari kita akhirnya mengalihkan kebutuhan medisnya, penyembuhannya
jadi ke dalam negeri? Itu yang akan kita bahas Mas Jaka pada pagi ini. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 9 Maret 2023 menggali devisa sektor kesehatan. Sudah sejak lama orang Indonesia doyan semua yang berbau luar negeri. Tidak hanya untuk produk barang, tapi juga produk jasa. Sebagian mungkin hanya demi mengejar gengsi, tapi sebagian lain memang memilih produk luar negeri karena kualitasnya yang dianggap lebih tinggi ketimbang produk maupun layanan di dalam negeri. Di dunia kesehatan pun berlaku hal itu. Fasilitas, kapasitas, kualitas, dan profesionalitas pelayanan kesehatan di luar negeri rata-rata memang lebih unggul. Tak heran jika banyak dipilih orang Indonesia sebagai tujuan berobat ketika mereka sakit. Tak perlu jauh-jauh, Malaysia dan Singapura kini menjadi dua negara favorit yang paling banyak menerima pasien tanah air. Sebetulnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini sudah menjadi perhatian. Saya tidak happy bangsa kita sedikit-sedikit berobat ke Singapura, Tokyo, Jerman, Australia. Kita harus dirikan modern hospital yang jadi unggulan kita, kata SBY pada Mei 2010 silam. Namun nyatanya jumlah WNI yang berobat ke luar negeri terus saja meningkat. Di sisi lain, fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Republik ini memang memperlihatkan kemajuan, tapi tetap belum bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Jangankan kualitas, secara kuantitas pun jumlah rumah sakit masih sangat kurang. BPS mencatat pada 2021 terdapat 3.112 unit rumah sakit di Indonesia, sementara jumlah penduduk 275,7 juta pada November 2022 lalu. Artinya, rasionya sangat jomplang, 1:88.367, atau setiap rumah sakit melayani 88.367 penduduk. Lalu, sekarang Presiden Joko Widodo mengulang kegeraman SBY. Jokowi menyesalkan masih banyak masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri. Ia menyebut hampir 2 juta warga Indonesia setiap tahun berobat ke rumah sakit di negara lain. Jokowi geram karena dalam hitung-hitungan Kementerian Kesehatan ada devisa sebesar 165 triliun rupiah yang hilang akibat kunjungan warga ke negara lain untuk tujuan berobat. Entahlah nilai yang disebut itu presisi atau tidak, karena pada Oktober 2022 lalu, Presiden juga mengeluhkan hal yang sama, tapi ia menyebut angka devisa yang hilang 100 triliun rupiah. Namun intinya, tren masyarakat berobat ke luar negeri adalah sebuah pemborosan devisa. Kalau devisa yang mencapai 100 triliun rupiah itu bisa ditahan di dalam negeri, tentu banyak hal bisa dilakukan atau dibangun di dalam negeri. Apalagi sejatinya kecenderungan orang memilih berobat di negara lain adalah indikasi bahwa investasi pada sektor kesehatan nasional memang kurang. Karena itu, pemerintah jelas tidak bisa hanya menyesalkan warganya banyak berobat ke luar negeri. Pemerintah semestinya sudah tahu masalahnya. Ketimbang cuma mengeluh, lebih baik bergerak membenahi seluruh lini dalam sistem kesehatan nasional, sehingga ketika pembenahan itu membawa hasil signifikan, tanpa dipaksa pun orang akan kembali memilih rumah sakit domestik sebagai tujuan berobat. Harus diingat, pembenahan sektor kesehatan bukan sebatas pada sisi pembangunan rumah sakit atau fasilitas fisik kesehatan lain. Yang tidak kalah penting ialah kualitas sistem pelayanan, kapabilitas tenaga kesehatan, serta integritas dan profesionalitas dokter. Itu semua butuh investasi yang tidak sedikit. Kiranya kita perlu menantang pemerintah untuk lebih berani berinvestasi membangun sektor kesehatan nasional yang lebih baik dan profesional. Profesionalitas menjadi salah satu poin penting karena ilmu pengetahuan kesehatan terus berkembang secara luar biasa. Tanpa ada pembenahan yang cukup radikal, boleh jadi
tahun depan Presiden Jokowi akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Mengeluh soal devisa yang hilang sia-sia, tapi untuk mengucurkan investasi demi sistem kesehatan yang paripurna juga tak berani. Dan berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, pemirsa. Dan Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Profesor Ari Fahri Alsyam. Prof. Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Ari, untuk kesekian kalinya pucuk pimpinan tertinggi Indonesia, Presiden Joko Widodo, akhirnya menyayangkan juga kenapa kemudian harus banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Kalau boleh disebut yang populer ada ke Penang, ada ke Singapura, ada mungkin sebagian Australia, ada yang bahkan ke Amerika Serikat, ke Jerman, dan beberapa negara lain. Pertanyaannya Prof. Ari, apakah memang fasilitas kesehatan dan juga para medis Indonesia tidak bisa memberikan pelayanan seperti yang didapatkan orang-orang Indonesia di luar Indonesia, Prof. Ari? Ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa problemnya itu adalah di dokter atau di di sarana ya, dalam tanda petik ya, fasilitas. Karena Indonesia ini kan luas, jadi kita memang sebenarnya mesti di mapping dulu yang sebenarnya berobat luar negeri itu di mana gitu ya. Kita ambil contoh misalnya pasien-pasien yang orang Medan itu dia akan lebih mudah nyebrang ke Pineng ke Malaka dibandingkan ke Jakarta misalnya. Begitupun yang ada di Pekanbaru misalnya, atau yang di perbatasan Kucing misalnya gitu. Jadi ini yang mesti kita pahamin dulu sebenarnya kalau lihat kita mapping tuh kemana sih gitu. Cuman saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi memang kita ada problem di contoh misalnya di Malaysia atau di Singapura. Pemerintah itu akan memperkuat dulu General Singapore Hospital atau misalnya rumah sakit pemerintah itu, seperti kita ambil contoh Institut Jantung Negara punya Malaysia, itu diperkuat oleh pemerintah. Jadi diberikan alat-alat canggih di situ, diberikan robot-robot canggih di situ, sehingga mendidik dokter-dokternya itu menjadi dokter-dokter yang hebat gitu loh. Itu yang memang harusnya dilakukan. Nah, satu lagi ada kendala juga di kita adalah bicara soal harga obat. Saya misalnya contoh misalnya satu obat yang satu brand name lah obat itu jelas jauh lebih murah kalau dibeli di Pineng dibandingkan dibeli di Jakarta misalnya gitu, atau beli di Medan misalnya seperti itu. Kita masih punya problem harga obat yang tinggi di Indonesia. Kemudian juga bicara soal alat-alat kesehatan, itu juga problem, alat-alat kesehatan kita masih mahal, sehingga kalau beberapa pemeriksaan, beberapa pelayanan itu akan lebih mahal di Jakarta misalnya, di beberapa kota di kota besar kita dibandingkan kalau itu dilayani di beberapa negara tetangga gitu loh. Ya, saya lihat hal positif yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa memang pemerintah, dalam hal disebut Pak Presiden bilang Menteri Kesehatan ini rumah sakit pemerintah harus diperkuat, alat-alatnya segala macamnya. Kalau soal bicara kualitas, kita semua kan standarnya sama, standar internasional. Apa yang kita gunakan dalam pendidikan kedokteran sekarang ini sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Ya, ini saya mau ambil contoh, mohon maaf, saya pernah jadi presiden dekan-dekan se-ASEAN gitu loh. Jadi gitu. Dalam 2 tahun saya menjadi pimpinan dekan-dekan FK se-ASEAN. Contohnya seperti itu. Karena tadi Prof. Ari, kalau melihat beberapa rumah sakit pemerintah, sebutlah Rumah Sakit Cipto begitu ya, itu bukankah sudah ditingkatkan cukup bagus, bahkan ada unit semi swastanya begitu Prof. Ari untuk kemudian memberikan pelayanan yang lebih tinggi lagi, itu masih belum cukup ya Prof. Ari ya? Ini yang saya ambil contoh, barusan gedung yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan itu Kanigara, itu 11 tahun mangkrak. 11 tahun itu mangkrak. Jadi artinya apa? Ini baru, ya saya apresiasi lah Pak Budi sekarang ini luar biasa ya, peduli terhadap bagaimana membangun rumah sakit. Dan gedung yang Kiara itu pun juga mangkrak 13 tahun karena COVID, akhirnya bisa diadakan altar segala macam. Jadi ini
termasuk terlambat, ya alhamdulillah lah, lebih baik terlambat daripada tidak. Ya. Terima kasih Pak Presiden men-state bahwa berilah perhatian pada rumah sakit umum pusat yang ada di kota-kota Oke. besar seperti ini, apalagi di Oke. pendidikan, Mas Cipta Mangunkusumo, Hasan Sadikin, Sarjito, Baik. gitu ya, Prof. Ari. Jamil. Coba lihat deh itu, fasilitas mereka cukup apa tidak sih gitu loh. Ada yang mengeluhkan juga, Prof. Ari, seperti yang tadi barusan sempat Anda sebut bahwa biaya berobat di Indonesia bisa lebih mahal karena harga obat di Indonesia secara kasar bisa dikatakan lebih mahal dibanding di luar. Lalu juga alat-alatnya juga jadi lebih mahal, mungkin karena sebagian besar masih impor. Ya, orang Indonesia tidak ada yang bisa membuat atau tidak melihat ini bisa menguntungkan untuk membangun industrinya, Prof. Ari? Halo. Ya, Prof. Halo? Prof. Ari? Halo? Prof. Ari Fahrialsyam? Halo? Prof. Ari, selamat pagi. Masih tersambung dengan kami, Prof. Ari? Ya, kelihatannya kita terputus, tapi kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi. Terima kasih untuk Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrialsyam. Sebelum jeda, Mas Jaka, pertanyaannya begini. Kalau kemudian kan tadi nyata ya, dikatakan oleh Prof. Ari, harga obat mahal. Dan itu kan sudah menjadi masalah klasik. Betul. Kalau bicara di Jakarta, banyak orang yang akhirnya beli obat, terlepas dari legal atau ilegal, itu ke pasar pramuka. Ya. Kalau kita datang ke pasar pramuka itu banyak sekali toko obat di situ yang harganya miring sekali dibandingkan apotek ataupun rumah sakit yang lain. Itu satu. Lalu yang kedua, peralatan-peralatan yang mahal karena memang sebagian besar impor. Ya. Apa orang Indonesia tidak bisa membuat itu? Atau kalau misalnya pengusaha mau masuk ke situ, apa tidak melihat ada potensi profit membuat alat-alat kesehatan ini? Ini kan masalah mendasar ini. Bagaimana, Mas? Iya, saya pikir ini persoalan mungkin belum maksimal ya kepedulian atau campur tangan pemerintah terhadap masalah ini. Kalau kita lihat tadi Prof. Ari menyatakan untuk obatnya mahal, alat-alat kesehatan juga mahal, Iya. karena kita masih ada pajak barang mewah kalau tidak salah. Dan itu salah satu yang selama ini diinginkan oleh para pelaku kesehatan agar pajak itu dihapus. Masuknya ke barang mewah itu. Betul. Jadi ada perbandingan, saya pernah baca itu di Penang itu pajak untuk alat-alat kesehatan itu 0%. Iya. Jadi kenapa mereka bisa begitu murah? Juga di Singapura itu pemerintah betul-betul memberikan insentif bagi sektor kesehatan sehingga mereka bisa menekan serendah mungkin biaya yang harus ditanggung oleh pasien. Dan akhirnya orang banyak datang ke situ termasuk orang Betul. Indonesia ya. Kalau kita untuk lihat berobat. ada beberapa testimoni misalnya kalau ada seorang yang ingin melakukan operasi hernia di Jakarta itu biayanya sekitar 250 juta. Tapi kalau di Singapura itu hanya 100 juta. Operasi yang sama nih ya. Betul. Dan itu untuk kanvas operasi hernia di Indonesia itu 57 juta harganya. Di sana cuma 17 juta. Kemudian juga obat yang satu kantong itu di Jakarta itu diminta sekitar 9 juta. Di Singapura hanya dikasih vitamin. Ya, ini dengan efek yang sama ya dengan obat itu. sama. Jadi ini fakta yang tidak bisa kita kesampingkan bahwa di Singapura, di Malaysia, di Thailand, apalagi di Amerika dan segala macam, mereka betul-betul profesional dalam melayani pasien. Dan aspek komersial tidak terlalu mendominasi begitu ya. Beda dengan kita. Kalau kita lihat meskipun di undang-undang rumah sakit itu mengamanatkan bahwa harus mengutamakan pelayanan sosial, tetapi faktanya ada kecenderungan bahwa rumah sakit terutama yang swasta itu sudah cenderung komersial. Coba kalau kita lihat kita masuk ke rumah sakit, apalagi kalau kita tahu kita ditanggung asuransi, belum apa-apa banyak, wah ini harus operasi ini katanya. Sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan begitu ya. Tidak dibutuhkan. Jadi ada kesan di satu pihak pemerintah belum terlalu
maksimal. Meskipun kita juga bolehlah kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Pak Sadikin yang mengatakan semakin gencar untuk melakukan penataan di sektor kesehatan. Tetapi pihak-pihak rumah sakit pun juga tidak dia tidak berusaha juga untuk memikat pasien untuk berobat ke sana. Kalau yang berobat di rumah sakit swasta, selain mereka punya dana yang memang sangat besar ya karena terpaksa, nah tidak ada pilihan lain. Tapi ketika keluar dia tambah sakit karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Bukannya sakit karena memikirkan penyakitnya, tapi sakit karena memikirkan biaya. Kelihatannya kalau kemudian untuk memperbaiki total ya industri kesehatan kalau kita boleh sebut itu, tidak bisa kemudian diserahkan hanya kepada Kementerian Kesehatan nih. Karena kalau soal peralatan kan yang memproduksi mungkin di bawah Kementerian Perindustrian begitu. Ini akhirnya apakah harus kembali Presiden yang menjadi leadernya lagi, komandernya lagi atau bagaimana, Mas? Ya, saya pikir Menteri Kesehatan sudah melakukan gebrakan yang cukup luar biasa ya. Artinya ya kita berharap untuk masalah kesenjangan profesionalitas, kesenjangan antara aksesibilitas, kesenjangan kemampuan dokter maupun tenaga penunjang maupun alat-alat kesehatan antara di Indonesia dengan di luar negeri paling tidak semakin dipersempit, diperkecil. Dengan demikian saya yakin ketika fasilitas yang diterima antara di Indonesia dengan di luar negeri itu sama, kualitasnya hampir sama, aksesibilitasnya hampir sama, layanannya sebaik dengan di luar negeri, kita juga lebih memilih di Indonesia, tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Baik, kita akan bahas lagi nanti selepas jeda. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita sekarang Mas Jaka mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita tersambung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini bisa tidak kita meningkatkan fasilitas kesehatan kita, layanan kesehatan kita, supaya 165 triliun ini dibelanjakan di dalam negeri? Pendapat Anda Pak, silakan Pak. Pendapat saya sangat bisa asal pemerintah serius, Pak Leo. Keseriusan itu ditunjukkan dengan kekurangan spesialis kita sampai 42% se-Indonesia. Di Provinsi Jambi saja kita boleh hitung dengan jari, ortopedi itu saja bila dihitung dengan jari spesialisnya. Jadi keuntungan berobat ke Malaysia itu memang satu, spesialisnya itu tersedia dengan baik, Pak Jaka, dengan banyak pilihan. Kalau di Indonesia kita masuk rumah sakit tidak ada pilihan spesialis itu. Satu itu ya terpaksa ikuti satu. Jadi maksud saya Pak Leo dan Pak Jaka mempermudah dokter-dokter umum itu mendapatkan spesialis. Kalaulah biayanya mahal untuk mendapatkan spesialis, penerima manfaat dari spesialis itu nanti akan mahal juga, Pak Leo. Maka itu ini sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk mempermudah orang mendapatkan spesialis. Dokter umum kita sangat banyak. Maka itu pendapat saya, kebutuhan dasar itu adalah
Pertama itu rumah sakitnya, yang kedua peralatan rumah sakit, yang ketiga yang sangat penting itu dokter spesialis kita tersedia atau tidak secara cukup untuk melayani orang Indonesia. Baik. Kalau pemerintah serius, saya kira 165 triliun itu bisa kita kembalikan untuk 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Terima kasih Baik. Pak Leo dan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Aulia Taswin di Jakarta, Jakarta Pusat. Pak Aulia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aulia. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak Selamat supaya pagi, kita ya. bisa meningkatkan fasilitas kesehatan di Indonesia? Silakan Pak. Baik ya. Saya memandang dan melihat faktanya untuk di Indonesia ini, untuk khususnya saya tidak melihat mengenai SDM atau kualitas daripada para medisnya. Itu sudah bagus sebetulnya. Kenapa? Contohnya rumah sakit kita bangun semua sudah bertaraf internasional, khususnya RSDM yang kencana. Semua pelayanan itu sebetulnya untuk khususnya medis itu sudah bagus. Cuman pelayanan dari sektor health service-nya ini yang kurang bagus. Kenapa orang-orang Indonesia yang terutama orang yang berpunya ini lebih tertarik untuk berobat di Malaysia atau di Singapura? Karena pelayanannya begitu bagus sekali. Nah, servisnya maksudnya ya Pak ya? Hospitality-nya maksudnya Pak ya? Ini tidak menunjukkan hal-hal yang pelayanan yang bagus, yang sangat menarik. Nah, akhirnya mereka berpindah. Contohnya untuk menentukan penyakit lupus aja, ini tetangga saya sampai berbulan-bulan. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Penang, itu hanya cukup waktu hanya 1-2 jam, itu sudah bisa menentukan. Itu juga pelayanannya begitu prima sekali. Ini sekali lagi supaya ada perhatian, terutama rumah sakit swasta. Ya, kalau rumah sakit pemerintah sebetulnya sudah bagus, hanya harus ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aulia Taswin di Jakarta Pusat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Aulia ada Pak Fani di Jakarta Barat. Pak Fani, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fani. Saya melihat ini pemerintah bereaksi kalau ujungnya masalah. Padahal jauh lebih dalam dari jangan cuma membereskan infrastrukturnya saja, karena menyelesaikan infrastrukturnya di Indonesia kita bisa beli infrastrukturnya, bangun di Indonesia selesai. Sampai hari ini sudah dilakukan itu. Kesehatan ini adalah bisnis kepercayaan yang harus ditekankan justru SDM-nya. Dan kita keteteran sekali dengan SDM ini. Ada 4 hal yang ini menjadi masalah. Itu adalah rekrutmen tenaga kesehatan, pendidikan, kontrol bisnis kesehatan, dan pemerataan pembangunan yang tidak ada atau kurang. Rekrutmen tenaga kesehatan saya melihat bahwa ini kita baik. Kami mohon maaf Pak Fani, ada sedikit gangguan komunikasi, tetapi kurang lebih kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih pendapat Anda Pak Fani di Jakarta Barat. Selamat pagi. Mas Jaka, para pemirsa berpendapat sebetulnya bahwa yang paling penting adalah manusianya ya, sumber daya manusianya. Dan kalau kita lihat ketika seseorang mau menjadi dokter, dia pendidikan S1, itu rata-rata untuk bisa jadi dokter umum ya, sampai dapat gelar dokter, itu biayanya per orang itu di atas 1 miliar. Ini kan jumlah yang sangat besar. Ketika mencetak 1.000 dokter umum, itu artinya 1.000 kali 1 miliar, 1 triliun juga nih. Ini bagaimana Mas Jaka? Ya ini kalau kita mau agar persoalan ini tidak berlarut-larut, ya kita harus berani investasi. Artinya kalau Pak Budi Sadikin misalnya untuk mengatasi kurangnya dokter spesialis misalnya, dia kan ada program beasiswa tuh. Kan biaya untuk menjadi dokter spesialis itu kan tidak murah ya, sangat mahal ya. Jadi nanti dokter yang magang atau sebagai penerima beasiswa itu tidak membayar malah, tapi malah mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi selain dia praktek sebagai dokter spesialis, melayani pasien, tapi dia juga mendapatkan penghasilan. Jadi betul-betul bahwa fokusnya itu untuk
mendapatkan predikat dokter spesialis yang terpercaya. Kalau selama ini kan mereka kebanyakan sendiri-sendiri ya, apalagi kalau kita lihat dari 92 fakultas kedokteran itu tidak semuanya memiliki program studi pendidikan dokter, hanya 20 ya? kalau tidak salah. Itu berarti kan memang sangat sedikit ya. Yeah. Jadi emang perlu terobosan yang luar biasa untuk mengatasi kelangkaan ini seperti ini. Tadi Pak Ramadan bilang katanya di Jambi juga dokter spesialis sangat langka, tapi memang sangat sedikit. Yeah. Kita itu kalau tidak salah hanya sekitar 45.000 dokter spesialis. Rasio dokter umum juga masih sangat timpang kan, harusnya kalau untuk negara semacam Indonesia itu 1:1000 per penduduk kan. Tapi kalau kita dari 270 juta penduduk harusnya kan 270.000 dokter. Tapi kita hanya memiliki sekitar 150.000. Jadi masih sangat kurang, dan ini perlu terobosan agar semakin banyak dokter yang kita lahirkan, semakin banyak dokter spesialis yang kita dapat, sehingga rasio juga semakin kita persempit. Di mana-mana juga akan ada dokter spesialis, dan yang pasti semua masyarakat akan terlayani, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Tetapi di atas semua itu tadi betul adalah soal pelayanan. Kalau kita lihat dari beberapa penelpon tadi, dia bilang servisnya kalau di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan di negara Indonesia, kita. Saya pikir ini adalah bahan introspeksi bagi kita semua, terutama para pelaku kesehatan, terutama juga pemerintah untuk memperbaiki masalah ini. Ya, ini kan masalah yang dihadapi setiap hari. Kita sama-sama tahu, tapi untuk sekian lama ya belum juga ada perbaikan. Dan ini kan masalah yang menyeluruh ya, Mas Jaka ya. Masalah tenaga kesehatan kita bicarakan. Nah, masalah obat misalnya. Apakah orang Indonesia ini sebegitu kurang mampunya untuk bisa memproduksi obat yang bagus dan harganya terjangkau ini loh? Iya, kalau saya pernah baca itu emang sebagian besar, hampir 90% malah, itu alat-alat kesehatan itu kita masih impor. Kalau kita masih impor, tentu saja biaya yang harus diinvestasikan rumah sakit lebih mahal, apalagi masih terkena pajak misalnya. Jadi selama kita belum bisa memenuhi kebutuhan alat kesehatan atau obat-obat tertentu yang penting ya, paling tidak pemerintah bisa meringankan beban pelaku kesehatan, industri rumah sakit. Jadi umpamanya tidak perlu ada pajak misalnya, sehingga biaya yang harus ditanggungkan, karena kalau ada pajak rumah sakit memberikan tarif yang lebih mahal, akhirnya pasien juga yang menanggung. Pasti akan di-pass on ya. Jadi saya pikir bolehlah ditinjau. Saya tidak tahu berapa pajak yang didapat dari alat-alat kesehatan, umpamanya kalau kita bandingkan dengan devisa kita yang lari ke luar negeri 165 triliun. Kalau toh selisihnya tidak terlalu banyak, ya tidak ada salahnya untuk membebaskan seperti yang dilakukan Penang. Kalau toh ini sebenarnya juga investasi jangka panjang kan. Betul. Artinya kalau tidak kita lakukan terobosan yang progresif, ya saya pikir seperti kita bilang di editorial, ya besok-besok Pak Jokowi akan mengeluhkan hal yang sama. Presiden berikutnya juga akan mengeluhkan hal yang sama juga. Di editorial yang Mas Jaka sudah sebut di paragraf terakhir mengatakan tanpa ada pembenahan yang cukup radikal. Pertanyaannya, apa artinya radikal itu? Apakah memang pembenahan parsial? Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, LPDP, beasiswa sudah diberikan untuk dokter spesialis. Tapi kan untuk membentuk dokter umumnya saja itu kan akhirnya orang masih harus bayar sendiri-sendiri. Harga obat, harga peralatan kesehatan. Lalu di bagian yang lain kita lihat juga Kementerian Pariwisata mulai membangun rumah sakit yang katanya tarafnya internasional di Bali untuk menjadi tujuan wisata medis. Mungkin mau menyaingi Pineng atau mau menyaingi Singapura begitu ya. Tapi kan ini sesuatu yang parsial-parsial ini. Apakah ini akan efektif meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, Mas Jaka, atau memang harus yang tadi dikatakan radikal itu harus menyeluruh? Iya, harus komprehensif ya, umpamanya untuk mengatasi masalah alat-alat kesehatan, misalnya obat misalnya, kan harus bekerja sama dengan Kementerian
perindustrian atau industri-industri yang terkait dengan farmasi dan segala macam, kerjasama juga dengan perguruan-perguruan tinggi, dengan lembaga-lembaga penelitian. Saya pikir harus betul-betul semakin dioptimalkan, sehingga sekali lagi kalau bahan baku saya pikir kita banyak ya untuk bahan obat ya, tapi mungkin untuk mengolahnya menjadi obat yang aman dan efektif untuk manusia atau warga kita, itu perlu waktu dan perlu kemauan yang ekstra keras. Sehingga banyak obat akhirnya kita impor. Betul. Bahannya dari sini, bahan mentahnya, tapi barang jadinya kita impor. Ini yang saya pikir harus pola pikir kita semua, terutama pemerintah dan para pelaku kesehatan, itu harus diubah. Kalau tidak ya kita akan selalu seperti ini ya. Kita kan warga kita kan pragmatis. Kalau di luar negeri pelayanannya lebih bagus, lebih murah, diagnosanya lebih tepat. Seperti yang kemarin dikeluhkan salah satu selebritis, mertuanya di sini didiagnosa flu kuping katanya, nggak taunya setelah dibawa ke Singapura nggak tahu cuma karena flu sehingga bindeng. Itu kan ada ya belum semuanya dokter kita yang berkualitas ya. Pembenahan ini tentunya harus diawali dengan beberapa langkah yang segera harus dilakukan. Langkah apa itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau menteri baru biasanya akan ada 100 hari ya, atau presiden 100 hari. Kalau untuk pembenahan fasilitas kesehatan Indonesia, yang paling cepat bisa kita lakukan apa, Mas? Ya, saya pikir soal teknologi ya, ini kan yang banyak dikeluhkan oleh tidak hanya oleh kita tapi oleh dokter juga. Karena IDI kalau tidak salah pernah bilang sebenarnya kualitas dokter kita itu ya tidak beda jauh dengan luar negeri. Cuma teknologinya, alatnya itu masih ketinggalan. Apalagi di rumah sakit yang tidak terlalu besar atau di daerah-daerah. Kalau rumah sakit swasta yang besar, yang terkenal itu peralatannya sudah canggih, tetapi sekali lagi biayanya juga nggak kira-kira. Itu jadi saya pikir ada semacam keterkaitan ya antara tugas pemerintah dan kewajiban dari pihak rumah sakit. Ketika pemerintah itu bisa memberikan insentif yang bisa meringankan untuk melakukan investasi, ya saya pikir rumah sakit juga akan harus menurunkan biaya perawatan yang harus ditanggung pasien. Dengan begitu pelan tapi pasti saya yakin warga kita akan lebih memilih berobat di Indonesia daripada ke luar negeri. Untuk jangka panjang ya tadi sekali lagi soal dokter, kita masih rasionya masih terlalu timpang daripada yang disyaratkan WHO, apalagi juga dokter spesialis. Model-model beasiswa saya pikir bagus ya, tetapi harus kita ingat bahwa tidak boleh sembarangan juga, tidak asal mahasiswa kedokteran atau sudah dokter bisa ini harus, tapi yang paling penting adalah kualitasnya. Bahwa mereka kan nanti urusannya dengan nyawa manusia, tidak boleh sembarangan juga. Pertanyaannya Mas, apakah kemudian kita akhirnya mungkin bisa meniru apa yang dilakukan dengan pendidikan? Ketika APBN kita 20% harga mati karena diatur undang-undang harus untuk pendidikan, apakah kita misalnya bisa let's say 10-15% juga diwajibkan untuk kesehatan supaya kemudian akhirnya industri itu mau juga ke situ? Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir salah satu solusi juga yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena selain pendidikan, kesehatan itu kan yang sangat menentukan juga kepada kunci masa depan bangsa kita itu juga di kesehatan. Kita mau apapun tidak bisa kalau tidak sehat. Kalau kesehatan kita masih bermasalah, kalau pelayanan rumah sakit kita masih menjadi persoalan, kalau kualitas dokter kita sebagian juga masih meragukan, belum lagi soal pelayanan dan segala macam, ya tentu saja kita juga akan untuk membentuk sumber daya manusia yang bagus juga akan terkendala. Jadi saya pikir sebenarnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Kalau tidak salah BUMN juga katanya akan menjadikan rumah sakit milik negara menjadi semacam satu holding. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang sudah
sampai mana itu. Dulu udah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Karena beberapa BUMN ada rumah sakitnya Betul. Mau digabung di holding. Jadi saya pikir itu salah satu cara yang mesti betul-betul diintensifkan untuk segera dilaksanakan, karena ketika kita udah satu holding berarti kan ada ada konektivitas, ada pengelolaan yang relatif sama antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang sama. Jadi saya pikir pemerintah harus bekerja keras, karena sekali lagi kita tidak bisa memaksa rakyat kita untuk berobat di dalam negeri kalau pelayanannya juga tidak lebih bagus dibandingkan dengan di luar negeri. Kalau biayanya juga lebih mahal dibandingkan kita berobat di luar negeri. Ada misalnya testimoni dari salah satu warga di Surabaya misalnya, di salah satu rumah sakit terkenal di sana untuk endoskopi dengan bios total, dia diminta sekitar 25 sampai 40 juta. Tetapi ketika dia berangkat ke Penang, 2 hari 2 malam, 2 orang plus akomodasi plus tiket PP itu hanya 17 juta. Sudah termasuk endoskopinya tadi? Betul, jadi terlalu timpang, apalagi kalau cuma sakit-sakit begitu sekalian aja jalan-jalan kan, dan menyegarkan juga. Jadi healing juga. Betul, ini tantangan yang tidak ringan bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Tapi tetap kita upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan. Dan juga saya terpikir, Mas Jaka, ini kan menjelang tahun politik ya. Mungkin menarik juga kalau kita cari tahu siapa calon presiden yang nanti akan maju di 2024 memfokuskan perhatian kepada penanganan industri atau pelayanan kesehatan ini. Boleh juga, mungkin akan jadi salah satu materi untuk dipertanyakan dalam debat. Karena sekali lagi tadi Bung Leo katakan, kesehatan adalah salah satu kunci di selain pendidikan. Ketika kita punya presiden yang punya visi kesehatan yang mencerahkan, saya pikir boleh juga kita pilih ya. Betul, boleh juga kita pilih. Oke, kita harapkan usaha ini benar-benar kita dukung, dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kiranya kita perlu menantang pemerintah untuk lebih berani berinvestasi membangun sektor kesehatan nasional yang lebih baik dan profesional. Profesionalitas jadi salah satu poin penting karena ilmu pengetahuan kesehatan terus berkembang secara luar biasa. Saya Leon Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.